Penyesalan akan menanti Anda bagi yang galbay pinjol tahun 2025. Benarkah demikian? Karena tahun 2025 di akhir tahun nanti ini bisa berbahaya banget buat kalian yang mau galbay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang yang namanya sebuah hal yang memang lagi viral ya di media sosial. Nggak tahu nih, di FYP saya banyak banget video-video yang katanya sih bakal nyesel kalau kalian itu galbay pinjol tahun 2025, khususnya di akhir tahun nanti, karena bakal ada tindak lanjut dari para pinjol dan para nasabah pun bisa diancam bahaya juga ketika galbay pinjol. Benarkah itu terjadi? Dan ada juga yang menanyakan di kolom komentar di video saya sebelumnya akan hal itu. Oke, makanya di sini saya mau bahas nih. Jadi buat teman-teman semuanya ya, banyak sekali sekarang tuh video-video yang satu menakut-nakutin nasabah pertama, yang kedua juga banyak berita-berita yang menurut saya sesat atau hoax ya, berita-berita hoax, dan saya sendiri sudah menelusuri juga ternyata akun-akun seperti itu banyak banget teman-teman. Nah, di sini saya mau menanggapi hal itu. Nah, terus juga banyak yang teman-teman semuanya yang sering nakut-nakutin juga nih di kolom komentar, entah ini joki atau netizen atau memang ini DC pinjolnya saya juga nggak tahu, tapi postingan-postingan seperti itu kita nggak usah terlalu menanggapi ya teman-teman semuanya. Kenapa? Karena ini bisa saja postingan dari oknum-oknum ya teman-teman semuanya. Saya katakan oknum kenapa? Karena memang bisa juga cara kerja pinjol, cara kerja joki itu bisa teman-teman. Jadi misalkan joki ini kan cari siapa ya? Cari nasabah galbay lah ya. Cari nasabah yang ketakutan banget, grogi banget, sudah stres banget terhadap pinjol. Akhirnya mereka itu konsultasi kepada para joki ini. Akhirnya ketipu juga gitu kan. Terus ada juga mungkin di si pinjol atau admin pinjol yang selalu nakut-nakutin nasabah agar nasabah tersebut segera bayar pinjolnya, kayak gitu. Nah, jadi saran saya buat teman-teman semuanya, ketika ada berita-berita yang menurut kalian itu menggemparkan atau menurut kalian itu agak apa ya, kayak agak canggung gitu ya, atau beritanya itu kayak bener kayak enggak, tolong kalian jangan percayai ya. Kalian boleh percayai setelah kalian itu googling, entah di Facebook, entah di Liputan 6 gitu ya, di internet gitu ya, Google, di Liputan 6, CNN, terus CNBC, terus Kompas TV, Detik.com, itu coba kalian baca-baca dulu, apakah berita yang disampaikan para media sosial di TikTok, di YouTube, di Facebook, di Instagram, itu benar apa enggak. Kalau sekiranya itu kalian langsung percayai, itu malah bisa bahaya teman-teman ya, terutama di TikTok nih. Banyak banget joki, terus kemudian banyak banget isi pinjolnya, itu di TikTok tuh paling banyak ya, makanya hati-hati buat kalian. Jangan pernah mudah percaya terhadap informasi apapun, termasuk dari saya juga ya, termasuk dari saya juga. Kalian boleh koreksi video-video saya setelah kalian dapat informasi. Silahkan kalian googling lagi, kalian cari informasi lagi, baik di Liputan 6, terutama situs-situs yang punya kredibilitas ya, kayak OJK, Liputan 6, terus kemudian CNBC, CNN, Kompas TV, Detik.com, itu menurut saya situs-situs yang oke untuk jadikan referensi teman-teman ya. Jadi saya harap teman-teman jangan mudah percaya juga terhadap hal-hal yang terposting di media sosial, karena justru banyak sekali berita hoax yang telah disampaikan di media sosial. Terutama biasanya kalau video ini nih, slide-slide gambar tulisan gitu kan, itu biasanya beritanya berita hoax, orangnya nggak mau tampil, terus orangnya juga nggak tahu di mana, asal ketik-ketik aja beritanya dari mana gitu kan, lalu posting aja di TikTok, nggak tahu kebenarannya dan benar atau tidaknya gitu ya. Jadi hati-hati buat kepada teman-teman semuanya, karena jujur selain saya mengedukasi gimana tips dan juga trik masalah galbay ini, saya juga pengen lurusin biar kepada teman-teman semuanya menyaring berita mana yang benar, mana berita yang salah. Karena percuma saya mengedukasi tapi pemahaman kalian itu masih percaya terhadap berita-berita hoax atau berita-berita yang tidak benar gitu loh. Terus yang saya kesel lagi di konten kreator YouTube masalah pinjol itu ada juga konten kreator yang menurut saya sih goblok ya. Karena memang apa yang disampaikan itu kadang-kadang nggak sesuai dengan aturan. Terus kemudian dia pernah baca undang-undang tapi salah pemahaman. Ini banyak banget, makanya ya hati-hatilah para teman-teman semuanya. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan bisa sedikit meluruskan. Next video saya akan lebih bahas terhadap hal-hal yang lebih terperinci lagi, lebih berakurat lagi, lebih berdalil lagi, lebih berhukum lagi, biar teman-teman semuanya bisa sedikit ya cerdas gitu ya dalam mana memilah hal yang benar, mana memilah hal yang buruk seperti itu. Oke, mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat. Saya menutup video ini dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.